Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, semoga sehat, tetap semangat ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu kasus namanya UDS Prima. Ini soal UKK 2026 ini ya. UKK tahun ini ada 4 paket, 1, 2 sampai 4. 1, 2, 3 soal sama persis, hanya beda di penugasan. Untuk 4 adalah jasa. Ini 1, 2, 3 dagang ya. Saya sedang membuka paket 1, yaitu tugasnya ini. Jadi nanti dia menggunakan aplikasi Excel atau spreadsheet plus komputer akuntansi. Kalau paket 2 hanya memakai aplikasi spreadsheet saja atau komputer atau Excel ya. Oke, nggak ada masalah karena soal sama persis 1, 2, 3. Kita masuk ke kasusnya, yaitu namanya UD S Prima. Ini soalnya ya. Nah teman-teman, ini adalah saldo awal di sini udah kita pindahkan. Ini kebijakannya, dia bukan PKP, jadi dia tidak memungut PPN ya. Jadi nanti kalau udah beli produk dia sudah include PPN di situ, jadi nggak kena PPN di sini, nggak mau melaksanakan pemungutan atau pemungutan PPN. Oke, untuk syaratnya seperti di soal nanti bisa dibaca teman-teman ya, langsung aja. Silahkan lebih jelas, nanti saya kasih soalnya. Ini adalah saldo awalnya. Ini kita pindahkan ke sini dulu. Karena kita ini pakai Excel, jadi nanti pas ujian tergantung dengan sekolahnya yang uji ya. Bisa dikasih formnya lengkap dengan rumusnya atau hanya form kosongan ya. Nah, rumus yang saya gunakan kalian adalah rumus sederhana karena tujuannya untuk belajar, jadi tidak kompleks. Tidak kompleks dengan banyak formula ya. Kita gunakan yang sederhana dulu. Nanti di sekolah teman-teman silakan terserah dengan sekolah masing-masing, apakah lengkap dengan rumus detail ataupun hanya form kosongan. Baik, langsung saja meluncur ke bagian transaksi ya, karena soalnya udah teman-teman miliki. Yang pertama adalah bagian gaji dan upah, pembayaran gaji bulan November. Jadi ini nanti masuk ke plot expense karena udah punya hutang beban di sini ya. Nah, ini dia udah punya ini. Kita masuk ke cash payment journal. Oke, nomornya adalah 01 BKK 01 BKK ya. Gaji bulan November. Oke, ini nilainya adalah 16 juta ya. Oke, biar gampang udah saya kasih sedikit rumus, yaitu accrued expense pada cash in bank. Yang kedua adalah kas keluar untuk bayar hutang kepada pembelian kredit kepada PT Kulkas Nusantara. Kita masuk ke menu, masih di cash payment journal ya, yaitu 02 BKK. Ini namanya PT Kulkas Nusantara. Nusantara ya. Di sini accounts payable-nya adalah 233.100 pada cash in bank 233.100 ya. Nah teman-teman, ini sudah langsung kita buat rekapitulasi otomatis ya. Di sini rumusnya kita linkkan seperti ini. Jadi sederhana teman-teman, kita nggak pakai yang lengkap ya. Sekali lagi nanti terserah di sekolahnya apakah dia pakai lengkap atau tidak. Lihat nanti pengujian seperti apa. Bisa juga hanya pakai Excel biasa diketik manual gitu kan. Oke, dokumen yang kedua seperti ini, account payable pada cash in bank. Kemudian dokumen yang ketiga ini adalah transaksi untuk pembelian kepada PT Kulkas Nusantara, yaitu 26 dan 25. Kita masuk ke purchase journal ya, ke purchase journal.
Oke, tanggal 4 invoice-nya nomornya adalah 21 PJKN. Ini PT Kulkas Nusantara ya. Oke, teman-teman, di sini merchandise inventory pada akun payable. Nah, sebelum kita masukkan ke sini, ini karena ada merchandise, kita masukkan dulu ke sini ya. Ingat saldo awalnya di sini adalah 43 untuk K01, dan yang barang kedua saldo awalnya adalah 47 ya. Jadi teman-teman masukkan dulu saldo yang di atas ini. Iya, 43 dan juga 47. Nah, di sini di tanggal ini ada pembelian, yaitu yang kulkas yang E537 ini sebanyak 26. Buktinya ini udah kita tulis duluan biar cepet ya. Ini 26 ya, 26. Jadi 43 ditambah 26 menjadi 69. Harganya adalah, saldo awalnya di sini kan 1940 ya. Jadi harga belinya sama ini, 1940 dan 2417. Ini awalnya 1940. Nah, sehingga totalnya adalah saldonya ini 83, saldo awalnya ya. Oke ya, 1940 dikali dengan 26 ketemu 510.440. Kemudian totalnya adalah kayaknya average ya, average. Berarti ini ditambah dengan ini ketemu 133. Price nya 133 dibagi dengan ini ya, atau boleh saya tulis seperti ini dibagi dengan ini. Oke, sama kebetulan ya. Kemudian barang yang kedua itu saldo awalnya adalah 47 dengan harga awal 2.417.000 rupiah. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada transaksi pembelian 525 di sini ya. Ini 25. Berarti 47 tambah 25 ketemu 72. 113 ini ditambah dengan 60 ketemu 174. Nah, sehingga di sini harganya adalah 174 dibagi dengan 72. Oke ya. Nah, angka ini, angka 60 juta ini ditambah dengan ini ya, 50 juta ini kita tampung di jurnal penjualan di sini hasil ini ya. Jadi nanti ini otomatis dari rumus. Jadi ini merchandise inventory pada akun payable 110.856.000 rupiah ya. Sekali lagi ini tadi penjumlahan dari dua barang. Oke. Kemudian dokumen yang keempat, ini bukti kas keluar untuk bayar utang kepada PT Pendingin Makmur ya, kepada PT Pendingin Makmur. Kita masih di cash payment journal ya, masih di cash payment journal. Ini tanggalnya 03 ya, 03. Di sini PT-nya adalah PT Pendingin Makmur. Nilainya 135.420.000 rupiah ya, 135.420 ya, kayak pada Asian Bank. Jadi debitnya adalah accounts payable,
kreditnya adalah cash in bank. Ini dokumen yang nomor 4. Kemudian dokumen nomor 5 ini adalah pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 9. Nah, karena masih di tempo diskon ya, ini dia sepertinya ada diskon. Ini tanggal 29 ke 6 ya. Kita masuk ke cash receipt journal. Ini 01 garis miring BKM. Buktinya adalah toko Artik ya, Artik. Oke. 179.487. Oke, kita cek dulu utangnya ya. Utang di tanggal 29 ini ada di atas. Artik ini utangnya adalah 183.150.000 rupiah ya. Ini saldo utang awalnya segini. Kemudian karena dia di tempo diskon maka dapat diskon. Kita tulis dulu diskonnya ya. Jadi ini tanggal 01 DKM ya. Oke, diskonnya berapa? Dihitung dari 2% dikali 183 tadi ya, alias ketemunya 3.663 ya, 3.663. Oke. Kemudian di sini account receivable-nya masih jumlah saldo awal utang ya, 183 150 sesuai saldo awal tadi ya, sesuai yang di awal tadi. Jadi ini debitnya cash in bank 19 sesuai di sini 487. Kemudian slash diskon pada account receivable. Oke, ini untuk dokumen yang 5 selesai ya. Masuk ke dokumen 6. Ini ada transaksi pengeluaran kas untuk bayar ke faktur ya, faktur penjualan kepada toko Frostora ya. Kita masuk ke sales journal tanggal 7, nomornya 01 SJ. Toko Frostora. Oke, totalnya adalah 92876 ya. Untuk yang barang totalnya ini 92876 karena ada freaknya ya. Ini berapa? 92676 ya. Ini 200.000 rupiah. Oke, jangan lupa teman-teman masukkan ke dalam kartu persediaan ya, hitung ini. Oke, kita masukkan dulu ke persediaan. Barang yang pertama adalah (21 unit ya. Di sini ada pengeluaran. Ini kita ambil dari sini. Oke, seperti ini. 21 kali 919 40 juta ini ya. Sama dengan di sini. Mana tadi? Ini kan saldo HPP-nya ya, maaf, ini harga jualnya HPP. Terus barang yang kedua itu sebanyak berapa unit ini? 18 ya, 18 kali ini diambil dari sini ya. 18 kali ini ketemu 43. Kemudian saldonya berarti 174 kurangin 43 ketemu ini dibagi 54 ya. Taruh rumusnya masih sama harganya. Ini pun sama, yang atas tadi sama caranya ya. Jadi 40 juta
740 tambah dikurangin ini, kurangin ini sama dengan ini, total dibagi dengan ini ketemu ini. Oke, sehingga di sales jurnalnya untuk HPP nya adalah 40 juta ditambah dengan berapa tadi, ditambah dengan 50 jutaan ditambah dengan 43506, hasilnya adalah 84246 ya. Jadi 84246 diambil dari kartu persediaan 928492676, kemudian freight collected ya. Terus berikutnya ada retur ya. Retur kita masuk ke general journal. Ini kita sales retur pada account receivable, kemudian merchandise pada cost of goods sold. Angkanya berapa kita lihat di sini, berarti nilainya adalah ini 4793 4793. Kemudian persediaannya kita hitung dari sini, di sini karena nggak jadi dijual kita negatif 1 ya, 93 tambahin dibalikin ya, jadi 95 dibagi 49 ya, 49 karena nambah barangnya jadi 48, ini penjualannya batal jadi barang yang balik. Kemudian yang kedua ini sama ya, min 1 ya, totalnya menjadi harganya sama ya, 130 tambah ini ketemu 132 dibagi 55. Oke, dua angka ini kita pindahkan ke dalam sini. Oke ya, 4357. Oke, ini untuk dokumen yang ke-7. Kemudian dokumen yang ke-8 ini ada pengeluaran kas kecil, PLN Jaya dan PAM ya. Kita masuk ke menu cash payment journal. Petty cash ya. Petty cash berarti karena ini fluktuatif kita gunakan sendiri. Tanggal 9/01 VKK PLN dan PAM Jaya. Karena ini adalah hutang beban bulan November, kita masukkan ke akun accrued expense. Kok tahu Pak? Ya, taunya dari mana? Dari keterangan ini yang pertama, plus ada saldo awal utang di bulan November ya. Jadi 1 juta rupiah pada petty cash ya. Accrued expense pada petty cash 1 juta rupiah. Kemudian dokumen yang ke-8, yang ke-9 ya. Ini masih ada lagi pengeluaran dengan kas kecil, sama dengan tadi caranya ya. Tanggal 9/02 VKK ini SPBU ya, SPBU other expense nilainya berapa ini tadi, Rp450.000, Rp450.000. Oke ya, tanggal 10 sudah seperti ini. Kemudian tanggal berikutnya ini teman-teman juga langsung saya bikin rekapitulasi seperti ini ya. Kemudian tanggal dokumen transaksi yang ke-10 ini ada faktur penjualan kepada toko Sejuk Abadi. Kita masukkan ke menu sales journal dulu. Ini 02 SC, tokonya adalah toko Sejuk Abadi. Nilainya 61375.
ya, ada biaya angkut juga di sini. Oke, debitnya adalah account receivable ya. Di sini 61225 61225. Kemudian fragnya Rp150.000. Oke. Kemudian ini kita ambil dari kartu persediaan. Kita masuk ke kartu persediaan teman-teman, di paling atas dulu. Di sini ada pembelian 10 ya. Penjualan 10. Ini 10 unit. Ini kita ambil dari sini teman-teman ya, dari 1940. 19 ditambah 95, dikurangin ya, 95 kurangin dengan ini ada penjualan, ketemu 75 dibagi dengan 39. Oke, ketemulah 1940. Kemudian untuk yang di sini sama ya, di sini ada penjualan sebanyak 15 unit. Kali ini diambil dari sini kayak tadi ya, sama. Kemudian 132 dikurangin 36 ketemu ini. Tinggal kita urutkan. Oke ya. Hasilnya adalah 36. 36 ini ditambah dengan yang tadi itu, ditambah dengan 19.400 masuk ke dalam kartu penjualan ya. Debitnya adalah ini cost of goods sold pada merchandise inventory. Ini untuk dokumen yang ke-10, silakan disimak hasilnya seperti ini. Baik, dokumen 10 selesai, kita masuk ke dokumen yang ke-11. Nah, dokumen 11 ini adalah transaksi pembelian dari PT Pendingin Makmur ya. Kita masuk ke Purchase Journal 41 PM ya, 41 PM, namanya PT Pendingin Makmur. Pendingin Makmur ya. Jumlahnya adalah ini 98748. Oke, langsung kita masukkan sini boleh, atau pakai dari sini dulu juga boleh, dari inventory card biar langsung berimbang. Tanggal 13 ya, tanggal 30 Desember. Oke, ini dia pembelian. Jumlahnya barang pertama adalah 21, kita tulis 21, harganya masih sama ya, 1940. 21 kali ini ketemu 40 juta. 39 ditambah 21 ketemu 60. Oke ya. Kemudian 75660 tambah 40 ketemu ini ya. Kita bagi dengan 60 ketemu angka 1.940. Kemudian barang yang kedua 24, yang udah berapa yang kedua nih? Yang kedua 24 item ya. Kemudian barang yang kedua, kulkas kedua ya, pembeliannya adalah 24 ini ya, tanggal 13, 41 PM 24. 3 kali 4 17 ketemunya ini 40 ditambah 24 jadi 64 ya, sama kayak tadi, tinggal ditambah ini tambah ini, kemudian hasil dibagi dengan 64. Kebetulan di ini hasilnya sama teman-teman, yang enggak ada perubahan. Oke, kemudian angka ini 58 tambah yang atas tadi digabung menjadi ini 98748 rupiah ya, seperti ini. Jadi kita linkkan karena ini soalnya adalah disuruh mengerjakan secara aplikasi pengolah angka spreadsheet, jadi kita sedikit pakai rumus ya. Kemudian langsung kita bikin rekap seperti ini ya. Kemudian dokumen ke-11 selesai, kita masuk ke dokumen yang 12. Ada transaksi penjualan kepada toko Kulify
ya. Kita masuk ke sales journal, nanti juga dua ya, sales journal dan juga inventory card. Ini 03 SJ toko Qualify ya, Qualify. Nilainya adalah 100.128, 100.128. Oke, kemudian frag-nya 220.000 rupiah ya. Oke, tanggal 14. Kemudian COGS nya dan inventory kita ambil dari inventory card tanggal 14. Oke, tanggal 14 kita lihat inventory card nya 41 tanggal 3 ini ya, tanggal 14 41 SJ. Yang dijual yang pertama adalah 22 unit kali harga ini ya, kebetulan harganya sama jadi kita ambil dari sini. Kemudian 116 kurangin 42 ya, dibagi dengan 38. Oke, angkanya kebetulan nggak ada perubahan teman-teman ya. Kemudian barang yang kedua, kulkas yang kedua sama dengan tadi ya, 03 SC. Buktinya yang dijual adalah 20 kali 417 ya, saldonya adalah ini 106.348. caranya sama dengan yang sebelumnya ya, tinggal dibagi total dengan unit ya, jadi bukan dikali ini bukan, tapi ini dibagi ini. Oke, masih di sini. Kemudian dokumen berikutnya untuk transaksi dokumen yang berapa ini, 13 ya, dari 11 sudah, sekarang 13 adalah transaksi kas masuk dari pelunasan dagang atas penjualan tanggal 7 Desember. Di sini ada retur dan juga ada termin, ada diskon berarti ya teman-teman ya. Kita masuk ke cash receipt journal. Cash receipt journal tanggalnya tanggal 15/02 BKM. Ini toko Frostora. Toko Frostora ya. (86.321). Nah, teman-teman, kita cek dulu tanggal 7 itu berapa. Tanggal 7 adalah, kita lihat di sini salesnya. Ini adalah 92.676. Terus ada retur di sini ya. Ini 4.793 ya. Sehingga saldonya berkurang, kemudian masih jadi 88 sekian ya, kemudian dikurangi lagi dengan ini ya. Saya ulang lagi, ini asalnya dari sini 92, ini dikurangi dengan retur di sini ya, retur. Kemudian setelah kurang retur dikali dengan diskon. Oke ya, diskonnya adalah 2%. Barangkali masih ada yang belum jelas. Ini 92.876 dikurangin dengan ini ya, kurangin dengan 4.793. Oke, dikali 2% ya, dikali 2% per 100. Oke, 17660 ya. Kita tulis di jurnal. Tadi jurnalnya adalah diskonnya 1761660. Kemudian akun receivable-nya adalah sesuai dengan jumlah tadi ya. Ini sesuai dengan ini ya, 92 ini. Kemudian bukan 92, 88 tadi ya, 88.083 tadi.
Oke. Banknya adalah 86321 340 ya. Dokumen ke-13 seperti ini teman-teman jawabannya. Saya kira cukup jelas ya. Kita masuk ke dokumen yang ke-14. Ada pengeluaran kas kecil untuk bayar internet ke Hypernet. Sekarang masuk ke cash payment, ke petty cash ya, karena dia pakai kas kecil di sini. Petty cash. Oke. Tanggal 17 03 VKK, akunnya adalah internet electric on water ya. Kemudian nomornya akun ini, nilainya adalah langsung saya tulis Rp400.000. Oke, 400. Aduh, salah. 400 ya. Rp400.000 ke Hypernet ya. Saya kira ini nggak masalah, soalnya gampang. Kemudian dokumen yang ke-15 adalah bukti kas keluar untuk membayar kepada PT Dingin Sejuk ya. Cash payment journal. Di sini 04 BKK PT Dingin Sejuk ya. 213 120 213 120 pada cash in bank ya, pada cash in bank. Jadi tinggal disamakan ke sini gitu ya. Ini sama dengan ini bagi yang mungkin ada yang belum tahu. Oke, kemudian dokumen berikutnya ini saya kasih tanggal dokumen yang ke-16 tanggal 20 Desember 2012. Ini ada penjualan kepada toko Artik, ke toko Artik ya, 04 SC, toko Artik ya. Dokumen ke-16 Artik, nilainya adalah 89458 ya. 89458. Kemudian fragnya Rp270.000. Oke ya, tanggal 20/04 SC syaratnya ini ya. Kemudian COGS dan inventory kita ambil seperti biasa dari sini, yaitu tanggal 20 sales ya, penjualan untuk barang pertama adalah 17 unit. Harganya sama ya, nggak ada perubahan. Sorry, ini yang kedua ding, barang yang kedua. Yang pertama ini ya, 17 unit, harganya masih sama. 17 kali ini ketemu 32. Kemudian saldonya 21 unit ya, 40 dibagi 21 masih sama harganya ya, ketemu 1940 ya, 1940, totalnya 32.980. Terus barang yang kedua adalah 20 ya, di sebelah sini. Ingat tanggalnya berapa ini, tanggal 20/04 SC, 20 unit kali 42.417.000 rupiah, totalnya 48 ya. Ini saldonya menjadi 24 unit ya, 58 dibagi 24. 48 ini 48.340 ditambah dengan 32.980 menjadi angka di sini ya, 81.320 rupiah pada merchandise inventory 81.320. Oke ya, ini untuk transaksi dokumen yang ke-16. Baik,
ya. Seperti ini saldo terakhir sampai di sini ya teman-teman. Ini barang yang pertama dari 21 saldonya. Barang yang kedua saldonya menjadi 24 unit. Dokumen transaksi yang ke-17 ini adalah transaksi untuk penerimaan kas pelunasan piutang dari penjualan tanggal 30 November. Kita masukkan ke cash receipt journal ya, ke cash receipt journal 03 tanggal 21 ya, 03 BKM, namanya toko Qualify. Nilainya 159.840. Ini karena saldo awal jadi kita cek lagi. Memang ini soal awal seperti ini. 159.840 ya, 159.840. Oke. Debitnya cash in bank, kreditnya adalah account receivable 159.840.000 rupiah. Oke, tanggal 21 ya. 03 BKM ini kita biar sama, kita jadikan huruf kapital semua. Kemudian dokumen yang ke-18 ini ada faktur pembelian ya dari PT Dingin Sejuk ya. Biasa nanti nambah ke inventory card dan juga purchase journal. Di sini tanggal 22 ya, tanggal 22 ini buktinya namanya 92 DS, namanya PT Dingin Sejuk ya, Dingin Sejuk. Nilainya berapa? 134.590. Oke ya, kita ambil dari inventory card ya, biar sekalian dihitung inventory cardnya ke sini. Barang yang pertama tanggal 22 92 DS, buktinya ada purchase, harganya masih sama ya, 32 kali 1940 ketemu 62080. Saldonya nambah ya, 21 ditambah 32 ketemu menjadi 53 ya. Ini rumusnya seperti ini teman-teman kalau mau dirumuskan. Kemudian 40 ditambah 62 ya, jadi 102 dibagi 53 ketemu ini. Oke. Kemudian tanggal 22 ya, 22 9 DS purchase. Yang dibeli barang kedua adalah berapa ini? 30 ya, 30 unit kali 2.417.000 rupiah. Oke, 24 ditambah 30 54. Tinggal dibagi dengan ini, 130 dibagi 54. Oke ya, totalnya adalah 72.510 ditambah dengan yang tadi itu 72 ditambah dengan 62 ya, tambah 62. Oke teman-teman, biar gampang saya sini dulu, saya split aja, kita split biar enak. Oke ya, 62 tambah 72 menjadi segini, 134.590 merchandise inventory pada accounts payable. Baik, masuk ke dokumen yang ke-18. Sudah ya, ke 19 deng, 19. Ini ada transaksi nota debit PT Dingin Sejuk ya. Jadi ini yang tadi kita beli, ini kita kembalikan. Nah, kita kembalikan sebanyak 2 unit masuk ke general journal. Oke ya, general journal tanggal 23, buktinya 3 NDDS
accounts payable pada merchandise inventory. Nah, dari mana asalnya ya? Ini kita ambil dari, tetap dari ID card ya. Kita masuk ke sini dulu teman-teman biar paham. Di sini dulu. Oke, 23 ini returnya kita ketik -1 ya, -1. Jadi barang dikembalikan, maka ini berkurang ya, kan kita balikin barang 1 unit, jadi tinggal 52. Saldonya menjadi 100.880. Kemudian untuk yang barang yang bawahnya lagi ini sama ya, kita -1. Oke, saldonya jadi 53 ya. Oke ya, kita taruh hasilnya di sini, 4.357.000 rupiah untuk dokumen transaksi yang ke 19 ya, seperti itu. Kemudian dokumen berikutnya adalah transaksi yang ke-20. Dokumen transaksi yang ke-20 ini adalah transaksi kas keluar bayar utang kepada Bank SMK ya. Kita masuk ke cash payment journal teman-teman, tanggal 24 ya, 05 BKK. Ini Bank SMK, totalnya ini bank loan ya, masuk ke bank loan, totalnya adalah 30 juta untuk utang banknya, 30. Kemudian interest revenue-nya adalah interest expense-nya 3 juta. Total 33 juta rupiah. Oke ya. Tanggal 24/05 BKK. Kemudian dokumen transaksi yang nomor 21. Ini ada transaksi yaitu penjualan ke toko Qualify ya, yaitu nomornya 05 SJ ya, tokonya toko Qualify. Totalnya adalah 54857, 54857. Kemudian freight-nya 200 juta rupiah. Oke ya. Kemudian SOGS dan merchandise ini seperti biasa. Ini kita ambil dari inventory card di sini. Ya. Kita ambil dari inventory card di sini. Tanggal 25/05 SJ ya. Salesnya berarti di sini ada penjualan pengurangan produk, yaitu yang pertama 12 ya. 12, totalnya 23 280. Saldonya menjadi 77 ya, 10880 kurangin ini. Oke, harganya tetap sama, nggak ada perubahan. Kemudian yang satu lagi yang tanggal 25 yang bawah, untuk yang produk di sini penjualannya adalah 11 unit ya, harga pokoknya 11 unit. Kita ambil dari, oh ini tadi belum ditarik sebelumnya ya, 11 unit dikali dengan 2417 ya, total 101.015 dibagi 42 ya. Jadi 23 ditambah 26587 ditaruh di sini di cost of goods sold dan merchandise inventory. Ini untuk dokumen transaksi yang ke 21 teman-teman ya. Nah, dokumen 21 selesai ya, 55.057. Kemudian dokumen yang berikutnya 22. Ini ada transaksi pembelian penjualan tunai nota kontan. Kita masuk ke cash receipt journal teman-teman ya, kalau di mana. Baik, ini 01 NTK penjualan tunai ya.
nilainya berapa di sini. Cash in banknya adalah 4.793. 4.793 pada sales ya. Kemudian nggak ada fragnya, nggak ada. Nah, angka ini COGS nya ini kita ambil COGS pada merchandise. Ini datanya kita ambil dari sini seperti biasa. Oke, tanggal 26 kosongan TK penjualan ini 1 unit kali 940 ya dari sini. Kemudian saldonya menjadi 39, harganya saldonya jadi 1940, total 75660. Kemudian yang bawah, yang barang kedua 1 unit juga kali 2.417 ya, saldonya menjadi 41 ya, totalnya 99.097 ribu rupiah. 24 ini tambah ini ya, menjadi COGS ya, 2417 sama 1940 menjadi COGS di sini. Ini ya, ini sama ini ya, jadi selisihnya ini dengan ini menjadi laba ya. Ini untuk dokumen yang ke-22. Terus dokumen yang ke-23, pembelian meja kasir seharga Rp2.500.000. Kita masuk ke cash payment journal ya, yaitu tanggal 27 06 BKK ya, 06 BKK. Di sini ke siapa ini? Mitra Furniture. Mitra Furniture, kemudian nilainya adalah 2.600.000 ya, pada cash in bank 2.600.000 rupiah, yang terdiri atas biaya angkut 100 dan juga pembeliannya 2,5. Oke, dokumen 23 hanya seperti itu teman-teman, Meta Furniture. Kemudian dokumen ke-24 ini ada transaksi bukti kas masuk, yaitu menerima pelunasan piutang dari toko Sejuk Abadi. Kita masuk ke cash receipt journal ya, tanggal 28 04 BKM ya, toko Sejuk Abadi. Rp107.625.600 ya. Ini karena 22 November sampai ke 28, jadi dia ada denda 1% teman-teman ya, ada denda 1%. Kita cek dulu saldo awalnya untuk toko Sejuk Abadi ya, Sejuk Abadi. Saldo awalnya kita lihat di sini sebesar ini ya, Sejuk Abadi 106 berapa nih, 106.560 ya, hasilnya segini, tapi kena denda 1%. Kembali ke halaman 22 kita. Oke, ini ya, oke, kita masukkan jurnalnya. Oke ya, cash in banknya adalah 107.625. Kemudian account receivable-nya 106 tadinya ya, 106 berapa itu, 106.560. Nanti cek di soal teman-teman ya, 106.560. Nah, ini dendanya adalah ini ya, 107 ini kurangi dengan ini, atau nilainya sama dengan 1% ya. Kalau mau dicek silahkan, 1% kali ini nanti ketemunya adalah 1% kali 106, ini hasilnya ini. Oke ya, flat fees collected sebagai pendapatan lain-lain ya. Kemudian dokumen yang berikutnya
25 ya, adalah BKM kas masuk pelunasan piutang dari toko Frostora ya, masih di sini 05 BKM toko Frostora 30 November ke 30 November ya, jadi nggak ada diskon. Langsung kita masukkan 138 750. Oke, pada akun receivable nya 138 750 ya. Ini dokumen yang ke-25. Baik, di sini selesai teman-teman untuk jurnalnya. Nanti tinggal kita masuk ke jurnal penyesuaian ya. Di terakhir ada 5 lagi. Nah, sampai di sini tahapan untuk jurnal. Setelah ini kita akan masukkan rekap akun per akun seperti ini ya. Per akun seperti ini ke dalam rekapitulasi, sehingga nanti dari rekapitulasi kita tinggal ngimpor ke dalam buku besar atau posting ke dalam buku besar ya. Kita mulai dari jurnal yang pertama, sales dulu ya. Baik, sales jurnal ada beberapa akun ya. Di sini sudah dikasih nama-namanya sesuai dengan nomor akun yang ada. Kita urutkan ya, ini seperti ini. Nomor 1 ada rekap dari sini. Ini sama dengan langsung ambil di sini aja, karena ini enggak ada, hanya satu saja. Kemudian yang 5 kita ambil dari sini ya, seperti biasa. Oke. Kemudian yang nomor 4 sama ya, ini kita ambil dari sini. Kalau hanya satu sih tinggal disamakan rumusnya seperti ini teman-teman. Oke, salah ya. Kemudian ini sama dengan seperti ini ya. Jadi rekapnya untuk yang jurnal seperti ini sales. Untuk yang purchase ya sama dengan tadi. Ini tinggal kita pindahkan ke sini ya. Oke. Ini saldonya kita ambil dari sini seperti ini. Oke. Teman-teman, ini bisa dilinkkan sama dengan dari sini juga boleh ya, seperti ini. Atau diambil dari neraca saldo juga boleh ya. Ini ya 344003 ini untuk yang purchase. Kemudian yang cash receive ada beberapa nomor akun, jadi ditulisnya adalah urut ya, di sini di sebelah kiri dulu ya. 1110 ini dari kas ini ya, dari akun cash in bank. Totalnya ini segini ya, seperti tadi saya bilang, ini diambil dari sini. Kemudian 4 urut dari sini sales diskon, totalnya adalah 3 tambah ini ya, ini ditambah dengan ini ya. Kemudian COGS ya 4357 tinggal dipindahkan. Kemudian yang sisi kredit pertama akun receivable, totalnya 76 diambil dari sini ya. Kemudian ini urut dari sini biar gampang, kita pindahkan ke sini ya. 47, kemudian 4357 1065 untuk rekapitulasi cash receive journal. Kemudian cash payment journal ya, ada beberapa akun yang di sebelah debit karena ini beberapa akun sama ya, itu tulis nomor akunnya dari sini kita samakan ke sini. Kemudian ini 3 juta 26. Sisi kredit hanya satu, yaitu cash in bank ya, totalnya 633.240.000 rupiah. Kemudian general journal ya, ada beberapa akun ya seperti ini, 4.793, kemudian 4357, kemudian konas payable ya 4357 juga. Kemudian yang sisi kredit ini ya, account receivable, kemudian cost of goods sold
dan juga merchandise inventory. Totalnya Rp13.507.000. petty cash sama kita jumlahkan seperti itu teman-teman ya. Ini kita dari sini lihat rumusnya sama dengan ini ya. Kemudian ini diambil dari sini Rp1.850.000. Terus inventory card untuk yang ini inventory card ini otomatis ya akan menjumlahkan yang pertama, yang barang pertama untuk yang freight saldonya totalnya adalah segini ya, paling bawah 39 item, harganya 1940, total 75660. Kemudian yang barang yang kedua yang K02 totalnya adalah 41 ya, kali ini 99. Nah, ini untuk jurnal. Kemudian dari saldo ini kita masukkan ke sini, yaitu ke rekap ya, subsidiary untuk akun piutang dagang. Oke ya. Yang pertama toko artik saldo awalnya adalah 183.150. Ini kita ambil dari saldo yang pertama kali ya. Kalau ini kan saldo ini kita ambil dari sini teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di sini ya saldo awalnya 183.150 dan seterusnya. Oke ya. Kemudian toko artik 183.150 dari cash receipt journal. Totalnya 183. Nah, ini diambil dari sini ya. Yang ini cash receipt journal 183. 150 ya. 183 150. Kalau ini karena dia per transaksi, jadi bukan dari rekap tapi transaksi ya, 183. Kemudian rumusnya ini kan saldonya debit nih. Jadi ini rumusnya ini ditambah dengan ini ya, tambah debit dikurangi dengan kredit. Nah, seperti ini. Nah, jadi lunas. Kemudian tanggal 20 ada dari sales journal account receivable, totalnya adalah ini 399.384. Kita 89 ya, maaf. Ini hanya untuk yang ini saja. Hanya untuk yang toko artik ya. Jadi diambil dari toko artik ini 89. Ini dia yang sebelah sini. Oke, ini ya. Kita tarik rumusnya. Oke, untuk toko artik hanya ada 2 transaksi. Kemudian toko Frostora saldo awalnya 138.750 ya. Ada transaksi sales journal ya. Berarti ada, kalau ada penjualan berarti bertambah ya. Kita lihat dari sales journal untuk toko Frostora yaitu 92876 ya. Rumusnya tadi sama ya, kita buat terus seperti ini, yang tadi di atas caranya sama. Kemudian dari general journal ada retur ya, ada retur yaitu ini dia 4.793. Kemudian cash receipt journal. Baik, kemudian yang tanggal 30 ini cash receipt journal ya. Jadi ini 88. Saya tanggal 30 itu berarti ini ya 138.750. Untuk yang tanggal 15 88. Oke. Kemudian toko Kulify saldo awalnya adalah 159.840. Kemudian sales journal ya, diambil dari KT, cara sama ya teman-teman ya. Dari sini tanggal 14 sales journal, ini dia 100.348. Kemudian ada pembayaran cash receipt di tanggal 21
tanggal 21 ini dia 159.840. Kemudian ada sales jurnal lagi di tanggal 25 sebesar 55057 ya. Tanggal 25 ya 55057 ini yang ini, sehingga saldo akhirnya adalah menjadi 1550405. Yang terakhir adalah sejuk abadi ya, saldo awalnya 16560. Ada sales jurnal tanggal 11 ya 61375. Kemudian ada pembayaran hutang piutang ya di tanggal 28, cash receipt 105 ini dia 106560, saldonya menjadi 61375. Kemudian ini adalah untuk rekapitulasi saldo piutang dagang ya. Kita lanjutkan ke piutang ke saldo hutang dagang. Baik, kemudian saldo akun hutang dagang yang pertama adalah PT Dingin Sejuk ya. Saldo awalnya 213.120. Kemudian ada transaksi cash payment journal di tanggal 19 sebesar 213.120 debit ya. Ini diambil dari sini 213 sebelah sini ini. Kemudian berikutnya ada purchase jurnal juga 134590 ya, 134590 diambil dari tanggal 22 ini ya, kredit ini 134590, sehingga saldo akhirnya adalah 134590 ya. Kemudian berikutnya adalah PT Kulkas Nusantara, saldo awalnya adalah 233.100. Kemudian ada transaksi di tanggal 2 Desember ya, yaitu PT Kulkas Nusantara pembayaran 233.100 kita masukkan. Oh sorry, yang ini tadi belum ya, lupa kelewat yang sejuk. Ada jurnal umum di tanggal 23 diambil dari sini ya, jurnal umum kemudian sebesar berapa tadi, sebesar 4357 ya di tanggal 23, ini dia 4357. Kemudian berikutnya adalah baru ke toko PT Kulkas Nusantara ya, ada pembayaran cash payment journal di tanggal 2 ya, diambil dari sini 233.100.000 rupiah. Kemudian ada lagi transaksi yaitu di tanggal berikutnya ya, tanggal 4 ya, ada pembelian sebesar 134.590. Oke, kita masukkan purchase ya, purchase jurnal yaitu 110.685 ya, purchase jurnal 110.685 PT Kulkas Nusantara ini dia. Kemudian berikutnya adalah PT Pendingin Makmur, saldo awalnya 135.420.000 rupiah. Ada transaksi di tanggal 5 yaitu cash payment journal, berarti pembayaran. Nilainya berapa untuk PT Pendingin Makmur? Ini dia 135.420. Kemudian ada pembelian di tanggal 13 sebesar 98 ya, 98748. Pembelian ini dia 98748, sehingga saldonya adalah menjadi 98748. Jadi ini untuk yang daftar saldo utang ya teman-teman ya. Rumusnya tadi sama dengan tadi ya, yang depan tadi, jadi nggak ada masalah.
tinggal ditambah saja seperti ini tambah ini kurangin ini. Oke, kemudian masuk ke daftarnya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, ini rangkumannya udah kita linkkan. Untuk UD Artik 89 tadi ini ya, dari atas 89, kemudian saat ini habis, kemudian qualify 155, sejuk abadi 61 ya. Oke, seperti ini totalnya 306.508. Kemudian UDS prima untuk apa namanya, hutang ya, saldo hutang ya. Yang pertama adalah dengan sejuk 130 110 98, totalnya adalah 339.846. Terus untuk yang inventory ini tinggal dicek dari sini yang tadi sudah kita bahas ya, 75 dan 66 dan 99087. Oke, 099. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini untuk pembahasan jurnal ya, udah selesai teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Nanti saya lanjut ke transaksi, ke video yang kedua, yaitu tentang buku besar sampai yang lain-lainnya ya. Jadi kalau nanti di kelas diuji di UKK itu adalah seperti ini, memakai Excel atau aplikasi lain yang spreadsheet ya. Tergantung sekolahnya apakah suruh pakai rumus detail, apakah cukup seperti ini, sederhana seperti ini ya. Nanti lihat ke guru yang uji atau ke asesornya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, lanjut nanti ke video yang buku besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, share ke teman-temannya.